Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua. Tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita nikmat nikmat sehat, nikmat waktu yang diberikan kepada kita adalah suatu nikmat yang agung. Dengannya kita mesti bersyukur dengan cara memanfaatkan waktu dan kesehatan yang kita punya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sederhana di mata manusia akan tetapi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang majelis yang di dalamnya kita membahas ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yakni pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-5 di dalam bab yang kedua di dalam Kitabul Jami' ini, yakni pada bab Babul Birri Wassilah, hadis yang ke-5. Wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas, maksudnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah ikut tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun, sejak usia masih kanak-kanak. Ibunya Ummu Sulaim itu telah menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usianya masih anak-anak untuk menjadi pelayan yang membantu memenuhi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang barokah. Hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang. Anas bin Malik diriwayatkan bahwa beliau umurnya mencapai 100 tahun. Anaknya ketika beliau meninggalkan anak dan cucu berjumlah 100 orang. Anak dan cucunya banyak. Nah, ini tidak mungkin dari satu istri, Pak. Ya. Anak dan cucunya 100 orang. Anas bin Malik. Karena usianya panjang sehingga banyak. Kemudian termasuk sahabat yang terakhir wafat, sehingga banyak tabiin yang mereguk atau menimba ilmu dari Anas bin Malik ini. Banyak ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in yang menjadi murid daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antaranya Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, itu adalah murid-murid daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan sumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan sumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maknanya adalah demi Allah yang menggenggam jiwa manusia. Kalau suatu ungkapan itu kemudian diawali dengan sumpah, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang kecil, akan tetapi sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat amat penting, sesuatu yang besar. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menandakan kalimat awal kalimat yang serius. Kata la yu'minu, tidak beriman seseorang, ini perkara serius, karena ini menandakan bahwa apa yang akan dibahas ini adalah merupakan syarat keimanan, sesuatu yang erat kaitannya dengan keimanan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba, ya. Artinya perbuatan ini sangat besar akibatnya terhadap iman. Kalau dikerjakan berakibat terhadap iman, kalau ditinggalkan juga berakibat fatal terhadap keimanan. Sedangkan keimanan adalah syarat utama bagi seorang hamba untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Kalimat la yu'minu ini menandakan bahwa kalau apa yang dibahas nanti, jika seorang hamba melakukan pelanggaran terkait dengan yang dibahas ini, maka pelanggaran itu adalah dosa besar, karena bisa merusak iman. La yu'minu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan la yu'minu, kalau lawannya beriman, itu lawannya orang mukmin adalah kafir, lawannya iman adalah kufur. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa di dalam hadis-hadis semacam ini yang dimaksud dengan kata la yu'minu bukan bermakna kafir atau keluar daripada keimanan. Akan tetapi yang dimaksud dengan kalimat dengan kata la yu'minu itu adalah tidak sempurna keimanan seorang. La yu'minu abdun, tidak sempurna keimanan seorang hamba. Kalau dikatakan kemudian la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang hamba sampai kemudian dia mencintai tetangganya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Ya, maknanya adalah tidak sempurna keimanan seseorang, bukan berarti tidak beriman berarti kafir, bukan. Nah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun perbuatan seandainya kemudian seseorang melanggar hak-hak tetangga atau tidak mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Nanti akan kita sebutkan bagaimana hak-hak seorang tetangga. Meskipun itu dosa besar, tapi tidak menyebabkan seorang menjadi kafir atau keluar dari keimanan. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah sesat kaum Khawarij, yang mana akidah pokok mereka adalah menganggap orang yang berdosa besar itu kafir. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Nah, ini akidah pokok orang-orang Khawarij. Mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar, orang yang berzina, orang yang mencuri. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ketika dia berzina, dia itu beriman. Jadi orang yang berzina itu tidak beriman ketika dia berzina. Wala yashrabul khamru hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak pula seorang yang minum khamr itu beriman ketika dia sedang minum khamr itu. Jadi orang yang minum khamr dalam keadaan tidak beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidak pula seorang pencuri itu beriman ketika ia sedang mencuri itu. Nah, ini hadis ini kemudian digunakan oleh orang-orang Khawarij untuk memvonis pelaku dosa besar, mencuri, berzina, ya, meminum khamr itu sebagai orang kafir. Ya. Padahal maksudnya adalah perbuatan-perbuatan dosa besar itu mengurangi atau menurunkan kadar keimanan, itu maksudnya. Sebab ada hadis lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba, ma min abdin qala la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimah la ilaha illallah, thumma mata ala dzalik, kemudian dia mati dalam keadaan meyakini kalimah la ilaha illallah itu, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraqa, apakah sekalipun orang itu pernah berzina, sekalipun orang itu pernah mencuri? Kata Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in zana wa in saraqa, sekalipun orang itu pernah berzina, sekalipun orang itu pernah mencuri, kalau dia tidak pernah melakukan kesyirikan, dia tetap yakin atas kalimah la ilaha illallah, mati dalam keadaan meyakini kalimah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Kecuali ya, meskipun dia melakukan dosa besar, kecuali kalau dia melakukan dosa besar itu dengan istihlal atau menghalalkan perbuatan dosa besar, maka perbuatan atau keyakinan bahwa dosa besar itu adalah halal, itu membuat dia menjadi kufur. Perbuatan itu adalah perbuatan kufur dan dia jadi kafir, ya. Tetapi kalau dia tidak meyakininya bahwa perbuatan dosa besar itu halal, maka itu menjadi dosa besar, tidak membatalkan keimanannya, tapi memang merusak atau menurunkan kadar keimanannya. Dia tetap pasti akan masuk surga, walaupun kalau tidak diampuni, tidak sempat bertaubat, tidak diampuni oleh Allah dosa besarnya itu, nanti dia mau masuk surga mampir dulu ke neraka. Ya, mampir dulu ke neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menerangkan bahwa nanti ya ada orang yang kemudian ditimbang amalnya, ketika timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka jahanam sampai bersih, itu dosa-dosanya itu dibersihkan. Sampai dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tentang nasib orang yang paling terakhir masuk surga. Ini orang yang dosanya sangat banyak sehingga dia menjadi orang yang terakhir masuk surga. Disuruh masuk, diangkat dari neraka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyebutkan dalam keadaan gosong, dalam keadaan hangus. Bayangkan sudah dibakar di neraka gosong, lalu kemudian diangkat, dimandikan di dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, lalu kemudian dia tumbuh. Nabi menyebutnya tumbuhnya seperti kecambah, putih-putih begitu. Lalu kemudian dia disuruh masuk ke dalam surga. Masuklah kamu ke dalam surga. Sampai dia mengatakan, ya Allah, apakah engkau mengejek saya? Kenapa? Surga udah penuh. Kapling-kapling surga itu, klaster-klasternya isi, semua sudah ada orangnya. Kok saya disuruh masuk surga? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, masuklah ke dalam surga. Apakah engkau mengejekku ya Allah? Masuklah ke dalam surga. Engkau akan diberikan tempat, diberikan fasilitas seperti dunia dan seisinya, dan dilipat gandakan 10 kali lipat dari kenikmatan dunia dan seisinya. Ini orang yang sudah nggak dapat jatah kapling di surga, tapi dapat fasilitas 10 kali lipat fasilitas kehidupan, kemewahan dunia dan seisinya. Ini kalau boleh kita sebut, ini gelandangan surga, Pak. Ya, gelandangan di surga. Nggak apa-apa jadi gelandangan kalau di surga, tapi ya gelandangan surga ini masuk neraka dulu tadi. Kenapa disebut gelandangan? Karena dia kehabisan klaster tadi itu. Pas dia tengok rumah di surga udah penuh,
Ya. Orang ini dosa besarnya, mungkin dia banyak melakukan dosa-dosa besar, tetapi dia mati dalam keadaan meyakini kalimat la ilaha illallah dan tidak pernah melakukan kesyirikan, walaupun dia melakukan dosa besar. Nah, oleh karenanya kalimat la yu'minu la yu'minu abdun di dalam hadis ini bermakna tidak sempurna keimanan seseorang. Ya. Berkurang iman seseorang, kurang iman seseorang sampai apa? Hatta yuhibbu li jari ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai untuk tetangganya ma yuhibbu li nafsih, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis yang agung ini berbicara tentang kewajiban seorang mukmin dalam kehidupan sosialnya, akhlak di dalam pergaulan, dan ini erat kaitannya dengan iman, karena Nabi SAW mengawalinya dengan kata la yu'minu. Jadi antara iman, antara i'tiqad, akidah, keyakinan dengan akhlak itu sangat erat kaitannya. Tidak ada boleh kita mengatakan tidak apa-apa akhlaknya buruk, tidak apa-apa nggak baik sama tetangga, yang penting hatinya iman kepada Allah. Tidak bisa. Karena orang yang iman kepada Allah, ya, hasilnya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kalau ada orang yang mengakui la ilaha illallah, dia mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku memahami akidah yang benar, tetapi kemudian akhlaknya tidak baik, berarti masih ada persoalan di dalam akidahnya, dalam keimanannya. Ada yang kurang, tidak sempurna. Ya. Kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang hamba itu sampai ia mencintai untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Apa yang kita sukai untuk diri kita, itu kemudian kita berikan kepada tetangga kita. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, begitu pula kita seharusnya memperlakukan tetangga kita. Demikian maksud daripada hadis ini. Memiliki rasa senasib, sepenanggungan dengan tetangga. Betapa Nabi SAW memperhatikan soal hak-hak tetangga ini. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti tetangga itu akan masuk dalam daftar penerima waris. Ya, dalam daftar penerima waris. Sampai Nabi menyangka, saking seringnya malaikat Jibril berwasiat tentang tetangga ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin," atau dalam riwayat yang lain falyukrim jarahu atau falyuhsin ila jarih. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ya. Jadi seorang mukmin, salah satu ciri sempurnanya keimanan seseorang kalau dia punya hubungan yang baik dengan tetangganya. Mesti punya hubungan yang baik dengan tetangganya, mampu berbuat baik. Bahkan bukan hanya berbuat baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Muliakan tetangganya. Orang yang pandai memuliakan tetangga, tanda baiknya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang beriman, orang mukmin itu kalau dia berbuat baik kepada tetangga, tujuan utamanya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan ridha Allah. Sehingga kalaupun kemudian dia berbuat baik kepada tetangganya, lalu tetangganya tidak bisa membalas dengan kebaikan, dia akan bersabar karena dia sudah tahu catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah pasti. Catatan pahalanya sudah pasti. Santai saja, dia tidak khawatir. Ya, ketika dia berbuat baik kepada tetangganya bahkan tidak tahu terima kasih, bahkan membalas dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba misalnya.
Ya, dia tidak khawatir, terus saja dia berbuat kebaikan, terus saja dia berbuat kebaikan. Karena hakikatnya dia berbuat kebaikan bukan tujuannya untuk tetangga itu, tapi tujuannya karena konsekuensi imannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu bagi orang mukmin. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin saja orang kafir bisa jadi punya akhlak yang baik terhadap tetangga, tapi mereka melakukan itu tidak dilandasi dengan iman, sehingga sering terjadi kekecewaan, sehingga kebaikannya kepada tetangga bisa jadi tidak langgeng. Pada saatnya kemudian tetangganya tidak bisa berterima kasih, berbuat buruk sama dia, akhirnya dia bisa jadi berubah karena dia mengharapkan timbal balik balasan dari tetangga yang dia buat baik tadi itu. Tapi kalau orang beriman tidak, dia melakukan kebaikan, memuliakan tetangga semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang dimaksud dengan tetangga kita itu? Para ulama menjelaskan, di antara penjelasan para ulama adalah mereka yang berada di sekeliling rumah kita, ya, yang berjumlah 40 rumah di semua penjuru rumah kita, kanan kiri kita, depan dan belakang 40 rumah. Demikian yang dikatakan diantaranya oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau ketika ditanya tentang siapa itu tetangga, arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Yang dinamakan tetangga adalah 40 rumah ke depan, ke belakang, samping kanan dan samping kiri, kata beliau. Ya, atau tentu menurut adat bahwa itu dianggap tetangga, ya. Nah, karena sebagian ada yang berdalil dengan sebuah hadis yang semakna dengan ini, tapi kemudian ada ulama yang mendhaifkan hadis tentang jumlah 40 rumah yang disebut sebagai tetangga itu tadi. Nah, sehingga kemudian uruf atau kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat yang mana dianggap tetangga, maka itu juga berlaku di dalam syariat, itulah tetangga. Kemudian tetangga yang kita dahulukan, yang kita prioritaskan untuk berbuat baik adalah tetangga yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat posisi rumahnya dengan kita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima ahdi." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya dua tetangga, maka tetangga yang mana duluan yang berhak mendapatkan kebaikan dari saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minka baban, tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Maksudnya tetangga yang paling dekat. Ketika dia diberikan kebaikan, maka diberikan pertolongan, itu yang paling besar haknya. Yang paling besar haknya, yang perlu untuk didahulukan. Haknya adalah yang paling dekat. Tetangga ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita berbuat baik, tidak peduli tetangga itu kafirkah, muslimkah, sama, mereka semua punya hak tetangga yang disebut nanti di dalam syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jiranu thalathah, tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu haqqun wahidun, ada tetangga yang punya 1 hak. Wajarun lahu haqqani, dan ada tetangga yang punya 2 hak. Wajarun lahu thalathatu huquqin, dan ada tetangga yang punya 3 hak. Fal jarul ladzi lahu thalathatu huquqin al jarul muslimu dzur rahmah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tetangga yang punya atau yang memiliki 3 hak adalah tetangga yang beragama Islam dan mempunyai hubungan kerabat. Tetangga dia beragama Islam, dia punya hubungan kerabat dengan kita, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai seorang kerabat. Ya. Falahu haqqul jiwar wa haqqul islam wa haqqur ramsh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 haknya. Wa ammal ladzi lahu haqqan, adapun tetangga yang punya 2 hak, fal jarul muslimu lahu haqqul jiwari wa haqqul islam.
yakni tetangga yang beragama Islam tapi tidak punya hubungan kerabat dengan kita, maka dia punya dua hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Hak-hak dalam Islam dia berhak untuk mendapatkannya dari kita. Ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun orang yang memiliki satu hak, tetangga yang punya satu hak, fal jarul musyrik, yakni tetangga yang musyrik. Orang musyrik sekalipun kalau dia tetangga kita, dia punya hak sebagai seorang tetangga. Orang kafir sekalipun kalau dia adalah tetangga kita, dia punya hak sebagai tetangga. Maka penting kita memahami apa saja hak-hak tetangga. Apa saja hak tetangga? Yang pertama, hak untuk tidak diganggu. Haram hukumnya mengganggu tetangga kita. Sekali lagi, sekalipun tetangga kita itu adalah orang kafir, sekalipun tetangga kita ini adalah orang musyrik, ya. Apalagi cuma gara-gara beda pilihan politik. Waktu pilkada beda pilihan, ribut sama dia, yang kita tidak menunaikan hak tetangga, nggak boleh. Apalagi gara-gara beda tempat ngaji, beda masjid kita waktu jamaah, dia tetap tetangga yang harus diberikan haknya. Tidak boleh disakiti, tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman itu orang, demi Allah tidak beriman itu orang, 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, sampai sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya waman ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yakni orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi orang yang mengganggu tetangganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, rusak ini orang imannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mengganggu tetangganya. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, baik gangguan tangannya, gangguan lisannya, suka mencela tetangganya, suka menghibah tetangganya, suka memfitnah tetangganya, suka namimah, adu domba tetangganya dan lain sebagainya dengan gangguan-gangguan, ya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kita punya tetangga, kita ada yang ya mungkin hobi nyetel, apalagi nyetel musik ya. Nggak usah nyetel musik. Bapak ibu mungkin senang dengar ceramah, pasang sound system kayak orang kawinan depan rumah supaya dengar ceramah. Tujuannya apa? Ini tujuan saya baik ini, dakwah katanya, ya, supaya tetangga dengar semua ceramah ini, puter kenceng-kenceng, ya. Jangan ceramah murotal diputer tuh, tapi pakai toa itu di dekat rumah. Itu nggak boleh, itu mengganggu itu, ya. Itu mengganggu tetangga. Mereka ingin istirahat, ya. Ada tempatnya kalau mau ceramah, mau tausiah, mau membaca Al-Quran, ada tempatnya. Itu tausiah, itu ceramah. Apalagi kalau sampai musik, main musik, main gendang, wah, nyaring di tetangga kanan kiri nggak peduli. Tetangga ini mau tidur, anaknya ada yang sakit, ada yang jantungan tetangganya. Oh bagus pak, ini tetangga ini kalau jantungan biar terpacu jantungnya, terpacu untuk cepat mati, yaitu ya nggak boleh mengganggu tetangga seperti itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang wanita, si fulanah itu disebutkan tentang banyaknya sholatnya. Si fulanah itu rajin sholat, banyak sholatnya, bukan cuma sholat fardu, dia sholat sunnah, dia sholat tahajud, dia sholat duha. Puasanya dia bukan cuma puasa fardu Ramadan, tapi dia juga puasa sunnah, puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Banyak pula sedekahnya. Akan tetapi kata laki-laki ini, hanya saja ia suka mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya, suka nyindir tetangganya, ya, suka nyindir tetangganya. Tetangganya lewat naik motor baru, dia ngomong dit dit dit, kok motornya bunyinya dit 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 ya, kenapa? Pasti masih kredit. Nah, tetangganya nggak enak dengarnya, ya.
Insya Allah. Sakit hati tetangganya dengan perkataan-perkataannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang ini di dalam neraka. Hiya finnar, kata Nabi. Wanita ini berada dalam neraka. Salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Apalagi puasa sedikit, salat sedikit, sedekah sedikit. Suka ganggu tetangga, suka ngomongin tetangga, suka nyinyirin tetangga. Ya, suka nyinyirin tetangga. Sekarang nyinyir bisa nggak langsung, bisa lewat medsos, posting status. Ada loh orang yang begini. Saya nggak nyebut namanya loh ya, tapi tetangganya baca statusnya dia. Ya, tiap hari ketemu, itu menyakiti tetangga juga. Sholat dia, bukan apa-apa, cuma sekedar menasehati. Kadang-kala ada yang berkamuflase seperti itu, tapi bikin orang tidak merasa ternasehati, tapi merasa tersakiti. Itu menyakiti juga. Nah, ini ya, hati-hati. Kemudian si laki-laki ini mengatakan ada seorang wanita yang sedikit sholatnya, sedikit puasanya. Maksudnya sedikit sholatnya ini bukan sholatnya sehari sekali aja, bukan. Maksudnya sholatnya mungkin fardu saja, sholat sunnah juga jarang-jarang gitu ya. Sholat fardu aja dia kerjakan, ya. Puasanya sedikit, puasa fardu saja. Sedekahnya juga tidak besar, tidak banyak. Ya, dia hanya bersedekah. Dikatakan bahwa dia hanya bersedekah dengan sesuatu yang sederhana, dengan beberapa potong susu yang kering. Akan tetapi ia tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya fil jannah. Orang ini masuk dalam surga. Orang ini penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati. Kan kita sering mendengar, tentu ini hadis cukup populer tentang orang muflis. Atadruna manil muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya dinar dirham lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka yang datang dengan membawa amal ibadahnya di hari kiamat, akan tetapi dia menzalimi orang lain. Nanti di hari kiamat maka orang yang pernah dizaliminya itu akan datang menuntut haknya. Waktu itu sudah tidak lagi berlaku harta, maka amal kebaikan diberikan kepadanya. Oh, dulu puasanya banyak, diberikan kepada ini orang. Ya, umroh tiap tahun, oh ini pahalanya diberikan kepada ini orang. Ternyata banyak yang dia zalimi, sering dia menzalimi, maka habis amal ibadahnya. Kalau habis amal ibadahnya masih ada kezaliman yang belum terselesaikan, maka dosa dari orang yang dia zalimi diberikan kepadanya. Ini terjadi di hari kiamat. Dan yang kezaliman yang pertama kali akan dihisab, sengketa yang pertama kali akan dihisab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu khasmaini yaumal qiyamati jaran. Sengketa yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sengketa antar tetangga. Ya. Yang bikin bangkrut itu kalau sering ribut sama tetangga. Karena tetangga duluan, yang paling dekat duluan, tetangga paling dekat pintunya itu duluan. Nanti kamu pernah punya masalah sama dia, punya, ya selesaikan dulu. Tetangganya dan seterusnya. Ya, demikian besarnya hak seorang tetangga. Ya, bahayanya kemudian melakukan kezaliman kepada tetangga. Bahkan orang yang menzalimi tetangganya halal didoakan keburukan untuk dia. Ya kan sering dengar, jangan doa burukan, doa itu yang baik-baik saja. Memang kita diperintah untuk doa yang baik-baik, tetapi untuk tetangga yang zalim kepada tetangganya, seorang yang zalim kepada tetangganya boleh didoakan keburukan. Itu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan Imam Al-Hakim, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya tetangga yang suka mengganggu. Dia mengeluhkan tentang tetangganya." Dalam satu riwayat disebutkan sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan solusi, tapi Nabi memberikan nasihat. Bersabarlah kamu. Sampai ketiga kalinya dia masih mengeluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau gitu kamu pulang, ambil barang-barang di dalam rumahmu, kamu keluarkan, taruh di pinggir jalan. Pulang dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Barang-barang dalam rumahnya, ya, spring bed, kasur, TV, kulkas itu dikeluarkanlah, ditaruh di pinggir jalan lah gitu. Kalau kira-kira kalau kita sekarang melihat orang ini mengeluarkan barangnya, kan orang yang lewat pasti nanya mau pindah kemana? Bukan mau pindah. Kenapa? Ceritalah, saya punya tetangga zalim. Saya nanya kepada Nabi, ini yang diperintahkan Nabi. Wah, apa kata
kata orang yang lewat. Setiap orang yang lewat diceritakan selalu kemudian berdoa semoga Allah melaknatnya, semoga Allah melaknatnya. Tetangganya ngintip dari rumahnya, orang ini setiap orang lewat melaknat saya, ya. Sampai akhirnya apa? Dia temui tetangganya itu, dia minta maaf, masukkan kembali barang-barangmu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Nah, itu Nabi SAW memberikan tips semacam itu kepada orang yang dizalimi oleh tetangganya, yang kemudian orang-orang yang lewat mendoakan laknat untuknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya menyakiti orang lain, siapapun itu, orang jauh ke orang dekat, pasti berdosa. Akan tetapi kalau menyakiti tetangga, itu dosanya berkali-kali lipat, berlipat ganda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la qalila min adal jar. Tidak ada yang sedikit kalau urusan menyakiti tetangga itu nggak ada ceritanya sedikit. Nggak boleh kita, saya cuma sedikit aja kok. Ya, sedikit aja nyindirnya, sedikit aja ghibahnya. Tidak ada kata sedikit dalam hal menyakiti tetangga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi amra'atin jarihi, la ayyasriqar rajul min asyrati abyatin asyaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Seorang yang menzinai 10 orang wanita itu lebih ringan dosanya daripada menzinai seorang wanita yang merupakan istri tetangganya atau wanita yang merupakan tetangganya. Bukan berarti 10 tadi itu ringan, maksudnya berkali-kali lipat dosanya. Seorang yang mencuri 10 tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencuri di 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri di 1 rumah yang merupakan tetangganya. Mencuri di 1 rumah tetangganya itu lebih berat daripada mencuri di 10 rumah yang bukan tetangganya. Ini dosa kepada tetangga, dosa menyakiti tetangga berkali-kali lipat dibandingkan dosa atau menyakiti orang lain yang bukan tetangganya. Tidak boleh hak-haknya, ya ini tadi hak yang pertama untuk tidak dizalimi, tidak disakiti. Yang kedua adalah untuk tidak dirampas hak-haknya. Banyak hak-haknya, hak pribadinya, ya, haknya untuk memiliki jalan, haknya untuk memiliki mendapatkan ketenangan, nah, ya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma haqqul jar?" Tahukah kamu apa saja hak tetangga itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ista'anaka a'antahu." Kalau dia meminta pertolongan, maka hendaklah engkau tolong. Itu hak tetangga. Wa in istaqradaka aqradtahu. Apabila ia membutuhkan pinjaman, maka pinjamilah dia. Itu hak tetangga. Dia pinjam apa saja, pinjam uang kah itu, pinjam barang kah itu. Dan memang begitu. Itulah sebabnya kemudian kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau perlu apa-apa, duluan tetangga yang kita datengin. Ya, bapak mau bersihin rumput di pekarangan, nggak punya cangkul, Pak. Kira-kira minjem tetangga atau nelpon saudara yang ada di Samarinda seberang sana? Mesti minjem tetangga. Dan salah satu hak tetangga adalah kalau dia pinjam, mesti dipinjami. Ya. Wa ini taqara utta alaihi. Apabila ia fakir, maka hendaklah engkau mencukupi kebutuhannya, membantu kebutuhannya, kita bantu. Wa in marida uttahu. Apabila ia sakit, hendaklah dikunjungi. Wa in mata syahidta janazatahu. Apabila ia wafat, maka hendaklah menyaksikan jenazahnya, ikut mengurus jenazahnya, mengantar jenazahnya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Apabila dia mendapat kebaikan, hak tetangga adalah diberikan selamat kepadanya. Ya, dapat kebaikan, anaknya lulus sekolah, anaknya mendapatkan prestasi, dia beli mobil baru, beli rumah baru, kita ucapkan selamat. Jangan justru dinyinyiri, kan begitu. Wah, baru jadi pegawai negeri 2 bulan sudah bisa mobil baru, ya, nggak
Nggak perlu dinyinyiri, datang ucapkan selamat, semoga Allah memberkahi, ya. Wa in asabathu musibah azzaitahu, kalau dia mendapatkan musibah hendaklah kita bertakziah, itu hak tetangga. Nah, dapat musibah kita kunjungi, kita berikan motivasi. Wala tastatila alaihi bil bina fatahjuba anhu riha illa biidnih, dan janganlah kamu meninggikan bangunanmu, meninggikan rumahmu, meninggikan tembokmu sehingga itu menutupi jalannya angin masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan izinnya, ya. Kita mau bikin loteng, yang kalau loteng itu kita bikin itu mengganggu sirkulasi udara, sirkulasi matahari, tetangga kita jadi nggak punya tempat jemuran. Bayangkan rumahnya kecil, kanan kirinya tinggi rumahnya, jemurannya di belakang, tertutup oleh tetangganya, nggak bisa lagi dia jemuran. Kenapa? Dari sana naung, dari sini naung. Boleh kita meninggikan, tapi izin dulu, karena itu hak dia, ya. Menghalangi jalannya angin, menghalangi jalannya udara, menghalangi jalan masuknya sinar matahari, apalagi menghalangi jalan lewatnya dia. Nah, ya, boleh kadang kita di kampung, namanya di kampung sempit, mungkin pekarangan, ya, kita bikin acara, pasang tenda di depan rumah tuh mesti izin itu kepada tetangga. Nggak boleh main pasang aja. Tetangga rumahnya di sebelah kita, dia harus muter dulu gara-gara kita pasang tenda tanpa izin. Mesti izin kita kepadanya, ya. Yang karena itu mengambil haknya dia. Tidak boleh meninggikan bangunan yang kemudian menghijabi atau menutup jalan masuknya angin atau udara kecuali dengan izinnya. Wa idza syaraita fakihah fahdilahu, apabila engkau membeli buah maka hendaklah memberikan hadiah kepadanya. Fa illam taf'al fa'adkhilha sirran, tapi kalau kamu tidak bisa memberikan buah itu kepadanya, mungkin sedikit kita punya, mau untuk anak kita aja, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masukkan ke dalam rumah dengan sembunyi-sembunyi, jangan sampai kelihatan. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladah, dan jangan anakmu itu keluar dengan membawa buah sehingga dilihat oleh anak tetanggamu, sehingga anak tetangga itu nangis, ya, minta nanti anak tetangga itu marah kepada orang tuanya. Wala yu'dhihi bikithari qadrika illa an taghrifa lahu minha, dan janganlah kamu mengganggunya, menyakitinya dengan suara wajanmu, kecuali kamu mengantarinya, memberikannya. Maksudnya kita masak masakan yang sedap, bunyi kita masak atau tercium baunya, lalu kemudian kita tidak mengantarkannya. Saya ingat betul dulu kalau di kampung, nggak seperti kita di kota, makan ayam itu nggak setiap hari, belum tentu 1 bulan sekali. Kadang itu pun kalau lebaran baru potong ayam. Itu kalau potong ayam, bapak saya selalu pesan, ya, jangan sampai kedengaran tetangga, jangan cerita sama kawan-kawanmu kalau kamu potong ayam. Kenapa? Yang dipotong cuma 1, tetangganya banyak. Tidak semua tetangga bisa diantari, ya. Kalau tetangga tahu tetapi kemudian tidak bisa kita beri, maka tetangga akan, kok saya nggak dikasih, ya, kan begitu, ya. Tidak boleh menyakiti, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti tetangga dengan suara wajan tadi itu, ya. Atadruna ma haqqul jar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, tahukah kamu apa hak tetangga? Walladzi nafsi biyadih ma yablughu haqqul jari illa qalilan mimman rahimallah. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh tidaklah tersampai hak kepada tetangga itu kecuali sedikit atas orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hak tetangga ini termasuk hak yang banyak diabaikan oleh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mewanti-wanti jangan sampai kemudian hak tetangga ini kemudian tidak tertunaikan, ya. Jangan sampai ada tetangga membutuhkan pertolongan, kita tidak bisa memberikan pertolongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u
wa jaruhu ja'un ila jambih. Jangan sampai ada seorang dari kalian yang dalam keadaan kenyang, tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Haram hukumnya ketika kita tahu ada tetangga kita yang lapar, kita mampu tapi tidak mau menolongnya, hukumnya haram. Beda ceritanya kalau kita tidak tahu atau memang kita tidak mampu, tidak ada juga yang bisa kita beri. Ya, haram hukumnya kita tahu ada tetangga yang kelaparan lalu kita tidak membantunya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga memerintahkan agar berbuat baik itu mendahulukan tetangga yang terdekat, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabatmu, anak yatim, orang miskin, tetangga atau kerabat dekat. Itu yang didahulukan, baru kemudian tetangga atau kerabat jauh, baru kemudian rekan-rekan seperjuangan, kawan-kawan kita, ibnu sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang membanggakan apa yang dia miliki. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-36 untuk mendahulukan tetangga ketika kita berbuat baik. Kita bersedekah, dahulukan tetangga kita. Apalagi kalau tetangga kita itu adalah kerabat. Ya. Kalau kita punya sesuatu yang ingin kita berikan, kita sedekahkan, usahakan sedekahkan dulu kepada anggota keluarga kita. Setelah itu berikan kepada orang tua, berikan kepada kerabat, lalu berikan kepada tetangga terdekat. Jangan sampai nyari-nyari orang susah di tempat lain lalu kemudian tetangga terdekat kita lupakan. Kalau sudah kita penuhi buat baik kepada tetangga dekat kita, baru kemudian kepada yang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sungguh perhatian Islam, perhatian Allah dan Rasulnya terhadap perkara akhlak kepada tetangga ini, yang ini merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Baik buruknya perlakuan kita, akhlak kita kepada tetangga mencerminkan baik dan buruknya keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak yang mulia, akhlak yang baik termasuk kepada tetangga. Keimanan kita adalah keimanan yang baik sehingga kemudian mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.